Oke semua, siang ini senang sekali saya kedatangan sahabat baik saya, Coach Mita. Beliau seorang communication consultant dan LinkedIn strategic. Ini menarik sekali, Coach Mita. Apa sih LinkedIn strategic itu? Oke, selamat siang teman-teman semua. Thank you Coach sudah invite. Jadi gini, LinkedIn itu adalah salah satu platform profesional yang menurut saya itu masih underrated. Masih banyak banget yang belum jump in gitu. Karena mungkin nature-nya adalah dia profesional jadi banyak yang sungkan gitu. Padahal sekarang menurutku LinkedIn ini lagi berubah dan lagi hangat-hangatnya. And it's really uh, good time untuk jump in masuk sekarang gitu. Nah memang perbedaannya namanya juga platform beda-beda lah antara yang satu platform dengan yang lain gitu. Untuk di LinkedIn kita benar-benar harus punya mindset kita ingin berbagi insight dari kita punya experience expertise di professional experience untuk hal yang lain gitu. Dari sisi situ makanya penting punya personal branding yang baik agar orang-orang bisa mengenal kita secara baik, secara kita punya jejak rekam profesional, dan dari situ kita baru akan dapat opportunity-opportunity yang lain yang akan datang ke kita, gitu. Oke. Nah, Seperti itu. makanya kalau ketemu Coach Mita, yang pertama ditanyain dan ngeri pertanyaannya adalah, who are you? Nah, kalau belum bisa cerita who are you, gimana bisa membuat orang lain tahu who are we gitu ya, Betul, Coach Mita ya. betul, Jadi semuanya dimulai dari kita pengen dikenal sebagai apa betul, gitu ya. positioning. Positioning ya. Ya, jadi gini teman-teman, hal yang selalu saya tanyakan yang tadi Coach Chandra bilang gitu, how do you describe yourself? Who are you? Gitu. Dan ini kadang-kadang yang menjadi susah kita lepaskan dari job kita sehari-hari karena kebanyakan kita lekat dengan title kita di keseharian gitu. Ah, Nah, padahal sebenarnya kita tuh punya potensi lebih dari itu, Coach, yes. gitu. Sehingga ini yang membuat saya selalu kerap mengingatkan teman-teman, kita tuh sebenarnya punya dua hal yang menjadi aset utama kita, yang melekat kita. Yang pertama is our good name, nama baik kita, Hmm. sekaligus reputasi kita. Hmm. Yang kedua itu kita sehat. Kita punya sehat badan yang kita dijaga gitu ya. Dua-dua ini yang membuat kita bisa produktif sampai masa yang lama gitu, yang panjang. Jadi dari situ kita bisa berpindah coach dari job security ke income security. Wow. Gimana caranya? Dengan membangun jembatan di tengahnya itu through personal branding. Nah, sekarang balik lagi ke LinkedIn. Kenapa LinkedIn? Because itu platform untuk profesional gitu. Dan nggak cuma profesional coach, itu decision maker di situ semua Hmm. gitu. Founder, CEO, C-level lah ya, business owner, government juga ada di situ Hmm. gitu. Dari dalam negeri dan luar negeri gitu. Sehingga kita bisa mempositioningkan diri dari sisi konten-konten yang kita bangun. Dari situlah kita membangun kita punya nama, kita punya Oke. reputasi yang melihat langsung ke kita. And that is our real asset gitu. Sehingga teman-teman bisa pelan-pelan pindah kakinya dari profesional menjadi contoh business owner atau konsultan Hmm. gitu. Sehingga dan kita akan bisa terus untuk berkarya sampai akhir gitu. Pun misalnya teman-teman memilih untuk jadi profesional dan berencana menjadi komisaris ya. Remember komisaris adalah fungsi pengawasan ya coach gitu. Hmm. Jadi itu akan naik dari mana bisa dipilih orang dari kita punya profil yang kita bangun gitu. Jadi si sosial media itu jadikan bukan hanya tempat sebagai posting konten, tapi sebagai portfolio berjalan. Oke. Jadi Gitu komisaris coach. itu pengawas ya. Iya, Pantesan PT saya semua istri adalah komisaris gitu loh. Baru ngerti sekarang. Tapi ini ada yang menarik tadi kata-kata Coach Mita adalah benar bahwa kadang-kadang contoh nih di handphone kita kalau save nama orang, tahu nama orang dan tempat kerjanya gitu betul, loh. betul, Nah, kadang-kadang ada teman yang kita udah lama nggak kontak setahun 2 tahun, lawang dia aja udah pindah kerja, betul. tapi kita tetap misalnya Mita Selaras Abadi Utama Ya, gitu loh betul. misalnya. Jadi kadang-kadang jadi melekat kita itu
kitanya teridentity oleh pekerjaan, Betul, bukan kita mengidentity diri kita sendiri. betul, Nah, berarti LinkedIn adalah sebuah jembatan untuk membangun supaya kita bisa mengkomunikasikan who we are exactly gitu ya. betul, betul. Jadi gini, instead of dibanding melekatkan dengan title, Mm-mm. lekatkanlah dengan peran gitu. Hmm. Sehingga misalnya kayak gitu tadi, misalnya kayak aku tadi, communication consultant. Kenapa? Karena banyak kerjanya jadi humas gitu. Nah, humasnya itu PR-nya adalah job title, apa SVP, Korkom, apa corporate affairs. Nah, it is a title gitu. Tapi what's behind it? It's a communication skill-nya di situ kan. Jadi saya jadi konsultan di situ. Hmm. Nah, to be specific apa? Ternyata saya lebih spesifiknya di writing dan di LinkedIn strategis. Nah, that is the peran yang kita bisa bawa terus dan itu adalah evergreen gitu. Jadi teman-teman bisa teruskan seperti itu. Nah, Gitu. pertanyaan berikut nih yang paling penting nih Kak Mita. Jadi kalau udah ngerti LinkedIn ini penting, tapi saya yakin cara pakainya kan nggak bisa beda dong dengan platform Betul, lain ya. betul. Kayak saya nih, saya seorang IG practitioner, saya seorang TikTok practitioner, saya menggunakan itu dan sudah sangat powerful. Tapi kan nggak bisa semua langsung tinggal Pindahin ke mirroring aja gitu kan. enggak. Nah, itu gimana tuh? Ya, jadi kalau di LinkedIn itu ada teknik gitu untuk menulis writing gitu. Bisa ganti dengan teknik storytelling, ada juga short writing gitu. Remember gini, itu adalah platform untuk profesional. Attention span-nya sangat pendek gitu. Jadi kalau teman-teman kenal istilah dengan hook, rehook dengan storytelling-nya, nah itulah di situ untuk disusun secara format gitu. Nah, seperti ini memang perlu dipelajari gitu, tapi bukannya tidak mungkin tidak bisa gitu. Bisa, dan itu perlu waktu untuk Yes. mempelajarinya gitu. Segala sesuatu di bawah langit bisa dipelajari Bisa, asal mau. bisa, Nah, bisa. berarti pertanyaannya, kalau mau, kan Kosmita adalah seorang communication consultant dan strategic LinkedIn. LinkedIn. Nah, gimana Kosmita bisa bantu teman-teman nih? Oke, untuk teman-teman yang mau, kebetulan kami ada kelas reguler di tim kami namanya di Sri Kandi Aktif. Next cohort session-nya itu adalah hari Senin, mulainya tanggal 27 Oktober. Untuk teman-teman yang tertarik, bisa hubungi kami. Oke, Gitu. jadi teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut tentang LinkedIn, saya aja habis ini mau belajar langsung nih sama Kosmita ya. Hubungi sesuai dengan yang Kosmita sebutkan. Thank you Kosmita udah datang di Iya, podcast hari sama-sama. ini. Nanti kita saling Kontak ini lagi ya Oke. untuk podcast berikutnya. Berikutnya. Oke, Thank thank you. you. See you all. Bye-bye.